Nah, ini detailnya mantep ya. Ya 955 juga udah detail, tapi karena mungkin layarnya tuh lebih lebih nyala di 965 karena AMOLED kan. Nah, ini jadi lebih detail. Jadi hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CEO dari Wear.id atau Wear in Asia. Di video Quick Hits kali ini gue akan memberikan first impression gue terkait si Garmin Forerunner 965. Kira-kira bagaimana penampakannya dan kira-kira rencana gue selanjutnya untuk si jam ini gimana? Let's check it out. Oke, sebelum kita ngomongin lebih jauh terkait what's new yang ada di Garmin Forerunner 965, gue mau kasih tahu lu nih, kalau misalnya model Garmin Forerunner 965, dia itu tidak memiliki model solar ya. Berbeda dengan kayak saudara tuanya yaitu Garmin Forerunner 955 yang ada versi Garmin Forerunner 955 Solar. Oke, what's new yang pertama pastinya lu udah bisa lihat ya di layar ini. Wah, ini terang banget. Karena kenapa? Layarnya si Garmin Forerunner 965 ini menggunakan AMOLED. Tidak seperti dengan Garmin Forerunner 955 yang sebelumnya itu menggunakan kalau nggak salah itu namanya Transflective MIP. Nah, gue tulis aja on screen namanya apa terkait si 955. Tapi poinnya di sini yang membedakan yaitu AMOLED itu yang paling kelihatan banget. Makanya kalau misalnya di 955 itu bisa ada yang versi solar. Sedangkan kalau misalnya di 965 ini ya nggak ada, karena biasanya sih sampai saat ini semua smartwatch yang layarnya AMOLED ya nggak ada yang versi solarnya ya. Setidaknya itu yang gue tahu sampai saat ini. Nah, kalau mau gue kasih lihat perbandingannya, jujur gue nggak punya Garmin Forerunner 955-nya sekarang. Tapi untuk kasih gambaran nih on papernya aja untuk pixel dari si AMOLED-nya si 965 langsung gue tampilin aja. Gue bandingin dengan Garmin Fenix 7 Sapphire Solar yang gue punya samping-sampingan. Kenapa? Karena ini secara warna itu sama ya, secara spesifikasi dengan si Garmin Forerunner 955. Ini buat kasih gambaran ke lu. Jadi bayangin nih si Fenix 7-nya ini adalah si Garmin Forerunner 955 ya. Jadi kayak bisa kasih gue bisa kasih lihat di sini. Ya, di bagian kanan ini ada si Garmin Forerunner 965, sedangkan yang di kiri ini Fenix 7 yang layarnya itu tidak AMOLED tapi sama 260x260 juga kayak si 955. Jadi ketara ya bedanya, ini kayak yang satu lebih jauh lebih terang, sedangkan yang kiri tuh ini dua-duanya gue udah setting yang paling terang ya, di mode general use yang paling terang. Ini perbedaannya seperti ini. Jadi yang paling baru yaitu AMOLED-nya. Nah, lanjut nih, masih dalam ngomongin appearance ya. Dimana nih bezelnya? Lah, bezel nih bagian sini nih, bagian sini. Ini beda banget dengan si saudara sebelumnya, si Garmin Forerunner 955, dimana itu terbuat dari plastik. Sedangkan yang kali ini 965 jauh lebih premium feel-nya. Kenapa? Ini terbuat bezelnya dari titanium ya. Jadi titanium, dan display size-nya ini merupakan display size sampai video ini dibuat merupakan display size jam Garmin yang terbesar. Kenapa? Besarnya itu 1,4 inch. Nah, sedangkan kalau misalnya yang sebelumnya itu sekitar 1,3 inch. Again, gue representasikan lagi si 955 ini dengan si Fenix 7 Sapphire Solar gue. Ini yang biasa ya, bukan yang X by the way. Nah, ini lu bisa lihat display size-nya tuh bagian layarnya tuh jadi lebih besar ya. Banyak informasi yang bisa lebih ditampilkan di layarnya Garmin 965 dibandingkan dengan si Fenix 7 Sapphire Solar yang lu bisa bayangkan juga seolah-olah itu si Garmin Forerunner 955 karena dia 1,3 inch juga, sedangkan si 965 itu 1,4 inch. Jadi besar display size-nya. Selanjutnya kita masih ngomongin fisik ya, dimana kalau misalnya Garmin Forerunner 965 itu entah kenapa strapnya itu tetap bisa kalau misalnya lo mau ganti-ganti dengan Quick Fit 22 mm-nya si Garmin. Tapi lu bisa lihat ya di sini, ini yang dapat bawaan dari si Garmin Forerunner 965 ini agak berbeda dengan strap Quick Fit pada umumnya yang biasanya, yang sebelum-sebelumnya. Dimana kalau misalnya kalau Quick Fit yang biasa tuh pakai tangan digeser aja bisa. Tapi kalau misalnya ini tuh kayaknya sih masih perlu kayak alat, misalnya kayak obeng atau apa buat kayak congkel ya bagian sini. Nah, buat kasih gambaran, ini si Fenix 7 Sapphire Solar gua. Nah, ini kalau ini gampang kan ya. Jadi tinggal didorong dia bakal keluar gitu. Sedangkan lu bisa lihat nih di atas
ini si Garmin Forerunner 965 ini jadi agak sedikit lebih ribet sih. Entah kenapa gue nggak ngerti alasan si Garmin untuk ganti mekanisme dari si strapnya. Nah sekarang gue mau kasih tahu lagi apa yang baru. Dimana kalau sebelumnya di Garmin Forerunner 955, tapi again untuk ini mungkin insight-nya atau datanya itu bisa juga didapatkan di versi sebelumnya kalau misalnya disertakan di firmware update ya. Nah gue ngomong aja kalau di 965 ini pas dari awal udah langsung ada yang namanya chronic training load. Nah, chronic training load itu apa? Ini merupakan jangka lebih panjang atau enggak perhitungan lebih panjang dari si acute load. Nah, buat yang belum tahu acute load itu apa? Acute load itu adalah kayak data rata-rata selama 7 hari terkait hasil training lo gitu. Nah, apa yang dihitung yaitu EPOC. Nah, singkatan dari EPOC itu gue langsung tampilin aja. Basically itu adalah konsumsi oksigen setelah lu berolahraga. Tentunya kalau training load lu tinggi, dihitungnya berarti itu lu kayak beban training lu itu cukup besar. Sedangkan kalau beban trainingnya itu nggak terlalu tinggi atau cukup rendah, itu konsumsi oksigennya itu dideteknya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi training loadnya pun juga secara skor juga lebih rendah gitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya si chronic training load itu, kalau acute load itu biasanya 7 hari untuk average-nya itu. Nah, kalau si chronic training load ini dia itu 4 minggu. Jadi dia tuh lebih horizonnya atau time frame-nya tuh lebih panjang. Nah, di sini kenapa? Ini namanya juga video masih first impression ya, karena gue baru kayak pakai iseng-iseng berapa kali untuk kayak HIIT atau enggak crossfit-an. Jadi acute load-nya masih kosong. Jadi ini memang perlu beberapa waktu ya untuk mendapatkan datanya. Biasanya, biasa gue rekomendasi 3 atau 2 minggu atau bahkan sebulan untuk dapetin data yang namanya kayak training load atau HRV nanti gue ngomong. Nah, setelah itu yang ketiga yang baru yaitu adanya chronic workload ratio. Jadi dia membandingkan antara si acute load dengan chronic training load. Nah, di mana nanti kalau misalnya makanya kalau di gua kan ini masih use for 2 week itu maksudnya 2 weeks. Itu acute sama chronicnya masih kosong karena benar-benar ini video first impression. Nanti bakal ada kayak hasilnya itu kayak perbandingan 1, berapa. Gue tampilin aja ini datanya dari Garmin biar lu kebayang ya apa yang lu bakal dapatkan dari yang namanya chronic workload ratio. Selanjutnya adalah running dynamics. Tentunya teman-teman udah tahu di mana kalau di versi sebelumnya itu Garmin mulai membenamkan yang namanya built-in running power di Garmin Forerunner 955. Nah, sekarang di Garmin Forerunner 965 itu nggak cuman si built-in running power, tapi ada yang namanya running dynamics. Running dynamics itu intinya apa sih? Yang intinya adalah kalau misalnya gerak lari itu kan ada running form ya. Nah kan running form itu bisa dideteksi oleh si jam ini menggunakan accelerometer yang ada di dalam jam. Nah, apa aja yang bisa diukur? Itu totalnya tuh ada 6, tapi ada 1 yang memerlukan sensor tambahan. Nah, gue sebutin ya. Jadi kalau di tampilannya, mungkin sebelum gue sebutin tampilannya tuh kalau misalnya di pas sport profile, lu mesti tampilin, itu kurang lebih seperti ini. Kayak bakal ada yang namanya cadence, vertical oscillation, ground contact time, stride length, vertical ratio. Sedangkan kalau untuk ground contact time balance hanya bisa didapatkan kalau misalnya lu menggunakan sensor tambahan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang nge-geek banget terkait data-data lari lu dan pengen banget untuk mengimprove running formnya, nah mungkin tambahan data seperti running dynamics yang seperti yang gue sebutkan tadi itu bisa banyak membantu improvement dari running form lu. Dan selanjutnya yang baru yaitu chargeran dari si Garmin ini sekarang sudah menggunakan USB Type-C. Oke, sekarang gue mau kasih lihat pas hands on untuk kayak berselancar dari satu menu ke menu lainnya biar lu bisa dapat gambaran bagaimana sih sensasinya mengubah menu di Garmin Forerunner 965. Tombolnya sama ya di sini, dimana di bagian kiri itu ada 3, dimana kalau pencet di sini lampunya nyala ya di kiri atas, dan kalau misalnya lu tahan ini bakal ada opsinya, ada menunya quick menu. Terus tetap masih di bagian kiri ada up and down button ya, dimana ini buat kayak naik turun dari widget. Nah, dan sebaliknya kalau misalnya yang up buttonnya atau yang di tengah ini kita pencet, itu bakal muncul kayak settings, dimana settings kalau misalnya lu
pengen kayak ganti-ganti misalnya yang ada hubungannya dengan brightness, misalnya lu tinggal ke sistem, ke display, terus ke general use. Nah anyway, untuk hal ini gue bakal bikinin lu, tenang aja, seperti biasa tutorial super duper lengkap terkait si Garmin Forerunner 965 ini. Jadi stay tune dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Buya Official ya. Nah oke. Terus yang di sini down button kalau misalnya dipencet sekali itu ya untuk turun sesuai dengan namanya, sebutannya down button. Tapi kalau ditahan ini akan bisa mengakses library atau enggak musik yang ada di Garmin Forerunner 965. Ya, ini kalau di sini tampilannya ini gue konekin dengan Spotify Premium gue. Nah di kanan mungkin tadi lu udah lihat gue udah pencet kayak kanan beberapa kali. Ini tuh buat kayak tombol back ya, tombol back. Terus kalau misalnya di atas, di kanan atas, ini adalah tombol untuk mengakses sport profile, tombol start gitu macam-macam. Jadi sebenarnya sih secara function button atau enggak pertombolan tuh nggak ada masalah, dan ini semuanya touchscreen ya. Dan ini kayak biasa, ini kalau ditahan itu bisa munculin datanya lebih detail lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang suka touchscreen, ini juga masih touchscreen juga seperti Forerunner 955 tentunya, dan tapi dengan tampilan yang lebih cerah. Oke, tadi gue udah sempet mention ya, si layarnya tuh cerah. Nah, tapi kecerahannya itu bakal lebih berasa benefitnya pada saat lu bernavigasi menggunakan map ya. Nah, ini misalnya gue lagi buka spot profile lari, terus gue buka map. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Jadi, menurut pendapat gue ini cukup menarik ya, dimana tuh datanya tuh kayak hampir makin mendekati kayak ya gimana sih bernavigasi dengan Google Map gitu kan, nyaman ya tentunya. Apalagi kalau misalnya lu lagi kayak nge-trail atau enggak lari di area yang baru, ini detailnya sih mantep loh gitu. Ini again bisa pakai bisa pakai button atau enggak bisa juga pakai touchscreen ya gitu. Kita bisa lihat tinggal digeser-geser, dan ini cukup responsif. Tapi memang ini gue lagi ada di indoor ya, tapi nanti mungkin di video review atau video lanjutan itu gue bakal kasih lihat lu gimana pada saat gue lari gitu. Tapi ini sangat ini ya, jadi enak banget untuk bernavigasi sekarang. Terus kalau gue kasih lihat dari misalnya di menu peta, nah ini detailnya mantap ya. Ya 955 juga udah detail, tapi karena mungkin layarnya tuh lebih lebih nyala di 965 karena AMOLED kan. Nah ini jadi lebih detail. Jadi kalau setiap kali lu kayak lagi lari dengan kayak satu kali glance, mungkin musinya lebih jelas ya kayak gini. Dimana tuh lu bisa bener-bener kayak tahu sebenarnya tuh lu ada di jalan apa sih, terus di jalan itu tuh ada apa gitu. Nah ya tentunya ya tempat-tempat yang ini ya cukup beken aja yang bisa kita muncul di sini. Kayak misalnya di sini ada kayak minimarket gitu, tapi setidaknya tuh kayak nama jalan gang nih, kayak Jalan Gang Haji Masta. Nah itu bisa kelihatan tuh semuanya. Jadi menurut pendapat gue sih ini gue excited banget untuk ngecoba apalagi bagian navigasi dari si Garmin Forerunner 965. Oke, thank you udah nonton video first impression gue. Walaupun memang gue belum coba lari, tapi gue udah coba ini beberapa kali untuk kayak crossfit, dan gue bisa kasih lihat lo ini kayak beberapa mungkin maaf kalau misalnya datanya kayak ada beberapa masih nol karena baru banget gue pegang si Garmin Forerunner 965 ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa gue pertimbangkan atau gue masukkan di video lanjutan di mana gue akan mereview secara jangka pendek dan akan mereview secara jangka panjang dan memberikan video tutorial, tolong tulis di kolom komentar dari video YouTube ini, atau enggak bisa juga tanya-tanya DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial, dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support kita lebih dari like, share, dan komen, lu juga bisa membeli produk-produk yang kita udah bahas di video ini, yang link produknya gue taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Dan kalau misalnya lu suka olahraga kayak gue, apalagi cross training ataupun lari, jangan lupa dengan mensupport channel ini dengan membeli sport apparel atau sportwear yang lagi kita kembangkan, yaitu One More. Dan linknya tuh gue taruh di video yang ada di setiap YouTube channel ini. Thank you and until next time.